Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Datang silih berganti terhadap kalian, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Mereka semua para malaikat itu berkumpul pada waktu salat fajar, yaitu salat subuh dan salat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'alu lahum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat yang semalam membersamai kalian, mereka akan naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, sekalipun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas apa yang dilakukan oleh para hamba itu sebenarnya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan mereka? Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun. Para malaikat itu menjawab, ya Allah, hamba-hambamu itu mereka sedang sholat ketika kami tinggalkan mereka. Wa atainahum wa hum yusallun. Ketika kami datang kepada mereka, mereka juga sedang sholat, ya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menggambarkan tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Karena pada dua waktu itulah terkumpulnya para malaikat. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi karena pada saat itu adalah para malaikat sedang berkumpul. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa mereka adalah malaikat penjaga siang dan penjaga malam. Mereka berkumpul pada dua waktu itu. Nah, yang kedua, hadis ini menggambarkan tentang bahwa waktu sholat subuh dan waktu sholat asar adalah waktu naiknya para malaikat itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itulah diperlihatkan amal hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadis dijelaskan bahwa ketika malaikat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat ditanya sama Allah, apa yang dilakukan hambaku di muka bumi ketika kamu tinggalkan? Maka para malaikat mengatakan bahwa ketika aku tinggalkan mereka, mereka dalam posisi sholat, ya Allah. Bahkan ketika kami datang juga, mereka juga dalam posisi sholat. Maka ada yang berkata bahwa dua waktu ini adalah dua di mana ada pergantian shift lah kalau dalam bahasa kita. Malaikat penjaga malam dan penjaga siang itu bergantiannya pada saat waktu asar dan waktu subuh. Yang shift berjaga di waktu malam hari, ya, maka dia berganti pada waktu subuh. Yang siang hari dimulai juga waktu subuh itu. Sahabat YouTube dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap keras pada orang-orang yang bersumpah atas nama barang mereka setelah asar. Artinya mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka, sibuk dengan perdagangan mereka, sibuk dengan seluruh aktivitas mereka,
sampai kemudian mereka meninggalkan sholat, yaitu pada waktu sholat asar dan sholat subuh. Sholat subuh barangkali karena mungkin masih capeknya sehingga dia tidak kuat bangun, lebih baik tidur daripada sholat, mungkin pertimbangannya seperti itu. Sholat asar mungkin lebih waktu enak-enaknya dia bekerja, hawanya sejuk, dingin, ya, tidak panas, tidak capek, tidak lelah. Maka kemudian dia lebih mementingkan pekerjaannya daripada kemudian dia sholat, sehingga dia tidak melaksanakan sholat itu. Maka Nabi sangat tidak suka dengan orang seperti itu. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan waktu sholat subuh dan asar ini, karena itulah momen terpenting di mana amal kita akan diperlihatkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alangkah bahagianya ketika pada saat itu malaikat melihatkan amal kita di saat kita sedang sholat, di saat kita sedang beribadah itu sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling utama dan bantu dari segala semua amal ibadah kita. Barang siapa yang sholatnya bagus, maka insya Allah maka seluruh amalnya akan bagus. Dan ketika sholatnya itu tidak bagus, maka mungkin seluruh amalnya akan menjadi tidak bagus. Dan pertama kali disapu oleh Allah SWT nanti dari kiamat kelak adalah sholat kita ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Bila terhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.